Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiatsu, Nama Budaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 2 yang terdiri dari Kim Nari, Manzila Safitri, Nadia, dan saya sendiri, Natasha Angelika, akan mempresentasikan tentang studi kasus wan prestasi dari putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor 7 pada tanggal 24 Juni 2024. Selanjutnya akan dijelaskan latar belakang terlebih dahulu oleh Manjula. Latar belakang, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami masalah yang berkaitan dengan pelanggaran kontrak akibat tidak adanya prestasi dalam bertransaksi. Penelitian makalah ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dan kompensasi yang dapat diberikan kepada pihak yang terkena dampak akibat tindakan pelanggaran kontrak dengan menggunakan referensi dari putusan Wan Prestasi Pengadilan Negeri Sibolga 7 garing PDT G S garing 2024 garing Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 24 Juni tahun 2024. Wan prestasi. Definisi wan prestasi adalah kelalaian debitur dalam memenuhi perjanjian. Terkait hal ini, ada sejumlah langkah yang bisa ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan. Ganti rugi pun wajib diberikan pihak yang melakukan wan prestasi. Apabila si berhutang debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wan prestasi. Ia lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, debitur dapat dikatakan melakukan wan prestasi jika satu, tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, dua, memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya, tiga, memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, dan empat, melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati. Macam-macam dan akibat, macam-macam prestasi sebagaimana telah dijelaskan dalam buku ketiga KUH Perdata, yaitu satu, tidak melaksanakan prestasi sama sekali, dua, melaksanakan prestasi namun tidak semestinya atau tidak sesuai kesepakatan, tiga, melaksanakan prestasi namun tidak tepat waktu, empat, melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak atau perjanjian, dalam kontrak atau perjanjian. Karena memuat prestasi, kelalaian mempunyai akibat-akibat yang begitu penting. Maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si berutang melakukan wan prestasi atau lalai. Dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Hukuman atau akibat-akibat dari wan prestasi bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu pertama, membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi. Kedua, pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian. Ketiga, peralihan resiko. Keempat, membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim. Batas ganti rugi. Dalam pasal 1246 KUH Perdata yang berbunyi biaya ganti rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya. Terdirilah pada umumnya atas ganti rugi yang telah dideritanya dan untung yang disedianya harus dapat diduga sewaktu perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya. Ganti rugi yang wajib dibayarkan oleh pihak debitur akibat wan prestasi cedera janji diatur dalam Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ganti rugi yang wajib dibayarkan berupa penggantian biaya konstan, rugi, syad,
bunga, interesten. Dalam penuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Dapat dikatakan ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Maka dari itu, seorang debitur yang lalai masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kewenangan-kewenangan si kreditur. Batas ganti rugi 1. Pasal 1247 KUH Perdata. Si berutang hanya diwajibkan membayar biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya. Pasal 1248 KUH Perdata. Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian. Dari situ kita melihat bahwa ganti rugi itu dibatasi, hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wan prestasi. Selanjutnya, tuntutan kreditur ke debitur yang wan prestasi. Tuntutan kreditur kepada debitur dapat berupa yang pertama konsekuensi yuridis wan prestasi. Itu adalah kreditur dapat memilih beberapa kemungkinan tuntutan kepada debitur antara lain. A. Pembatalan perjanjian, yaitu dengan adanya pembatalan perjanjian akan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelumnya. B. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi yang timbul karena debitur melakukan wan prestasi. Berdasarkan pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian terdiri dari 3 unsur. Pertama biaya, yang kedua rugi, yang ketiga bunga. Yang kedua, pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Yang kedua, menuntut penggantian kerugian saja. Yang terakhir, pemenuhan kontrak. Selanjutnya ada pembelaan debitur. Seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu. Pembelaan tersebut ada 3 macam, yaitu yang pertama, mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa, atau overmatch atau force major. Dengan mengajukan pembelaan ini, debitur berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang sudah dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Keadaan memaksa diatur dalam pasal 1233 dan 1245 KUH Perdata. Yang kedua, mengajukan bahwa si berpiutang kreditur sendiri telah lalai atau exceptio non edimpleti kontraktus adalah debitur yang dituduh lalai dan dituntut bayar ganti rugi, itu mengajukan ke depan hakim bahwa kreditur sendiri juga tidak menepati janjinya. Yang terakhir, mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi atau pelepasan hak atau fair working. Pihak kreditur telah mengetahui bahwa ketika pihak debitur mengembalikan barang yang diperjanjikan, pihak kreditur telah mengetahui bahwa waktu pengembalian barang sudah terlambat selama seminggu. Akan tetapi, atas keterlambatan tersebut, pihak kreditur tidak mengajukan keberatan maupun sanksi, maka terhadap debitur yang terlambat mengembalikan barang, dapat diartikan bahwa pihak kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut si debitur yang sudah jelas wan prestasi. Penyelesaian sengketa jual beli adalah suatu perjanjian konsensual, artinya sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah atau mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok essentialia, yaitu barang dan harga. Biarpun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak, sifat konsensual jual beli ini ditegaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah
pihak sewaktu mereka telah mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan, mampu harganya belum dibayar. Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya yang berarti bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi. Menurut hukum perdata ada 3 macam penyerahan yuridis. 1. Penyerahan barang bergerak. 2. Penyerahan barang tak bergerak. 3. Penyerahan piutang atas nama yang masing-masing mempunyai caranya sendiri. Salah satu untuk mendapatkan atau memiliki tanah adalah dengan cara jual beli tanah. Artinya, pihak yang ingin membeli tanah tersebut harus membeli dari orang yang menjual. Dengan adanya praktik jual beli tanah, akan mempermudah seseorang untuk memiliki dan menguasai tanah yang selanjutnya dibuktikan dengan akta kepemilikan hak atas tanah tersebut. Sengketa tanah dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Berikut ada beberapa lembaga hukum yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa tanah. 1. Pengadilan negeri. 2. Pengadilan tata usaha negara. 3. Peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. 4. BPN. Selanjutnya, saya akan membahas tentang putusan yang kami pilih, yaitu putusan non-prestasi Pengadilan Negeri Sibolga nomor 7 tahun 2024. Singkatnya, pada putusan ini terdapat penggugat yang bernama Muharim Siboya melakukan gugatan terhadap Eri Adi Jambak yang merupakan tergugat karena tidak membayar hutangnya sejak 20 April 2023. Pada hari itu, penggugat sudah mendatangi tergugat dengan baik-baik untuk menagih hutangnya. Akan tetapi, tergugat tidak bisa membayar dengan alasan belum ada duit untuk membayarnya hingga 15 Mei 2024. Dikarenakan hutang tersebut merupakan nominal yang tidak sedikit, penggugat melaporkan masalah ini kepada Kepolisian Resort Tapanuli Tengah atas perbuatan tergugat. Tergugat berkeinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan perjanjian perdamaian antara penggugat dan tergugat pada tertanggal 20 Juli 2023 dengan berjanji akan melunasi hutang tersebut secara tunai dan tanpa dicicil setelah tergugat menjual rumah milik tergugat. Karena itu, penggugat mencabut laporan pengaduan ke penggugat di Kepolisian Resort Tapanuli Tengah. Pada tanggal 15 Mei 2024, penggugat kembali mempertanyakan terkait hutang tergugat tersebut. Namun tergugat tidak mau membayar hutang tersebut kepada penggugat. Maka dari itu penggugat kemudian sudah berulang kali meminta hutang tersebut, tetapi tergugat tetap tidak menanggapinya, sehingga perbuatan tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian kepada penggugat. Hingga sampai gugatan ini, penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Sibolga, tergugat tetap tidak memiliki itikat baik untuk melakukan pembayaran atas hutang tersebut kepada penggugat, baik sebagian maupun seluruhnya. Dengan demikian, perbuatan tergugat dikualifikasi sebagai perbuatan non prestasi dan mengakibatkan kerugian kepada penggugat. Akibat perbuatan non-prestasi tergugat secara nyata telah mengakibatkan kerugian material dan imaterial sebesar Rp167.993.000 dengan rincian sebagai berikut. Di kerugian material, hutang tergugat ada Rp120.473.000. Di kerugian imaterial, bahwa perbuatan non-prestasi tergugat juga telah menyebabkan kerugian imaterial bagi penggugat. Karena barang berupa rokok gudang garam yang diberikan kepada tergugat tersebut harus dibayar oleh penggugat kepada distributor dengan meminjam uang sebesar 120 juta. Dan jika diakumulasikan selama 2 bulan, kerugian imaterial penggugat yaitu 3.960.000 dikali 12 sama dengan 47.520.000. Untuk menjamin hak penggugat dan untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini, penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Sibolga meletakkan sita jaminan terhadap segala barang-barang bergerak atau tak bergerak milik tergugat. Karena perbuatan ini termasuk cedera janji atau uang prestasi yang disebabkan kesengajaan tergugat, baik dengan cara tidak memenuhi prestasinya kepada penggugat, maka tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa atau duangsom sebesar 500.000 setiap harinya.
Hakim berkesimpulan bahwa adapun tergugat telah melakukan non-prestasi terhadap penggugat sebagaimana ketentuan pasal 1243 KUH Perdata. Hakim berpendapat bahwa surat perjanjian perdamaian antara penggugat dan tergugat tertanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Omega Tapanuli Tengah tersebut adalah sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Sehingga hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek, menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah prestasi kepada penggugat. Tergugat dihukum untuk segera membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar 120.473.000. Uang paksa atau uang sum sebesar 100.000 setiap harinya jika lalai dalam melaksanakan putusan terhitung sejak putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hingga tergugat melaksanakan isi putusan dan membayar biaya perkara sejumlah 210 juta ribu rupiah. Kemudian kesimpulannya, wan prestasi merujuk pada ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, dalam menimbulkan dampak negatif baik bagi kreditur maupun debitur. Dalam banyak kasus, wan prestasi terjadi akibat berbagai faktor, termasuk kelalaian atau itikat buruk dari pihak debitur, yang seringkali berujung pada kerugian finansial dan reputasi bagi kreditur. Putusan di atas merupakan contoh dari wan prestasi di mana tergugat tidak membayar hutang meskipun telah diberi waktu untuk dan melakukan surat perdamaian. Dikarenakan tergugat tidak hadir, maka putusan tersebut merupakan first take. First take terjadi ketika tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama, sehingga dianggap mengakui semua dalil gugatan penggugat. Hal ini diatur dalam pasal 125 ayat 1 HIR yang menyatakan bahwa jika tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil, maka gugatan dapat diterima dengan putusan tidak hadir, first step. Lalu kesaran, setiap perjanjian harus dibuat dengan jelas dan rinci, mencakup semua hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko terjadinya wan prestasi di kemudian hari. Penggunaan bahasa hukum yang tepat dan pemahaman yang baik tentang isi perjanjian oleh semua pihak juga sangat penting. Lembaga peradilan perlu melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus wan prestasi yang sering terjadi, serta mengevaluasi putusan-putusan first take agar dapat diambil langkah-langkah preventif di masa mendatang. Data statistik mengenai kasus wan prestasi dapat membantu dalam memahami pola-pola tertentu yang perlu ditangani lebih lanjut. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan akan tercipta sistem hukum yang lebih efektif dalam menangani masalah wan prestasi dan memperkuat keadilan dalam proses peradilan. Sekian dari kami tentang presentasi wan prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.